Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya M. Ridwan Sutisna, dosen dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Cibiru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran. Mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS dan terdiri dari 16 pertemuan. Mata kuliah ini memiliki beberapa bahan kajian yang akan disampaikan selama satu semester dalam 16 pertemuan. Diawali tentang penjelasan mengenai pentingnya penguasaan literasi baru dan dilanjutkan dengan hakikat teknologi, kemudian konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi, tentang literasi ICT, kemudian juga peranan ICT dalam revolusi pendidikan. Selanjutnya dilanjutkan pada bagian media pembelajaran yang diawali dengan penjelasan tentang hakikat, karakteristik, dan prinsip media pembelajaran, kemudian proses menganalisis pemilihan dan evaluasi media pembelajaran, konsep tentang pengembangan media pembelajaran, penerapan perencanaan pengembangan media pembelajaran, dan kemudian pengembangan 4 jenis media pembelajaran, yaitu media pembelajaran sederhana, kemudian media presentasi, media grafis melalui bentuk produknya yaitu infografis, dan juga media video pembelajaran. Perkuliahan ini memiliki bobot penilaian yang didominasi pada tugas pengembangan media, walaupun yang bersifat konsep dan teori ada juga memiliki porsi yang cukup lumayan walaupun tidak mendominasi, hanya sekitar 35%, sedangkan yang non teori yaitu 65%. Bentuk evaluasi yang dilakukan yaitu dari mulai kuis, kemudian penulisan resume, penulisan esai atau studi kasus, kemudian ada juga pengembangan produk media yang dilakukan baik secara individu, berkelompok, maupun individu berkelompok. Aktivitas yang dilakukan selain aktivitas reguler di kelas, juga mahasiswa melakukan aktivitas secara mandiri, baik secara sendiri maupun secara berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, baik dalam hal mempelajari materi yang sudah disediakan di LMS maupun dalam pengerjaan tugas workshop yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok. Aktivitas perkuliahan di mata kuliah ini diakhiri dengan proses pengumpulan produk yang kemudian akan dikomunikasikan melalui event pameran maupun melalui bentuk komunikasi produk yang lainnya. Pada kesempatan kali ini akan disajikan suatu highlight pertemuan perkuliahan pada topik mengenai proses pemilihan dan evaluasi media pembelajaran di sekolah dasar. Pada topik kali ini akan disampaikan tentang bagaimana proses pemilihan dan indikator-indikator apa saja yang seharusnya dipertimbangkan dalam proses pemilihan dan sebagai dasar dari evaluasi media pembelajaran. Untuk lebih lanjut, selamat menikmati sajian yang sudah kami siapkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita berjumpa lagi di pembelajaran literasi ICT dan media pembelajaran. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi lanjutan dari yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang hakikat media pembelajaran dan klasifikasinya. Apa saja media pembelajaran dan jenis-jenis media pembelajaran, berbagai karakteristik sesuai dengan klasifikasinya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita mulai. Baik, terima kasih.
Teman-teman, kita langsung saja ke materi hari ini. Baik, kita hari ini akan membahas tentang kriteria dasar pemilihan dan evaluasi media pembelajaran. Tujuan dari kita mempelajari materi hari ini adalah supaya kita pada saat nanti ke lapangan mengajar sebagai seorang guru, kita mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Pakai apa saja sih, menggunakan apa saja sih yang harus kita buat sebagai pertimbangan dalam memilih dan mengevaluasi mana media pembelajaran yang baik, mana media pembelajaran yang sesuai. Nah, kita langsung saja. Teman-teman, kita mulai dari ciri media pembelajaran yang baik. Media pembelajaran yang baik itu setelah dirunut, setelah disusun dari berbagai macam sumber, kita bisa rumuskan ada dua indikatornya. Indikator yang pertama dan yang paling utama adalah relevansi. Sehingga ketika teman-teman nanti memilih media pembelajaran, harus diperhatikan bahwa media pembelajaran yang dipilih itu haruslah media pembelajaran yang memiliki relevansi yang tinggi. Seperti apa nanti kita akan bahas. Baik, tadi yang pertama kita sudah bahas tentang indikator pertama dari media pembelajaran yang baik. Indikator yang kedua dari media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran tersebut memiliki nilai tambah. Tapi kembali teman-teman, ini harus diingat bahwa ini berlaku indikator ini sebagai urutan. Jadi yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah relevansi. Jadi kalau media ini punya relevansi dengan kebutuhan pembelajaran, maka itu adalah media pembelajaran yang baik. Tapi kalau di antara beberapa media pembelajaran yang sudah relevan tersebut, kemudian ditemukan nilai tambahnya yang paling punya nilai tambah, maka itulah media pembelajaran yang terbaik. Secara spesifik, kita bahas satu persatu. Indikator yang pertama adalah tentang relevansi. Relevansi media pembelajaran itu yang kayak gimana? Nah, dalam penjelasannya, relevansi media pembelajaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah relevansi internal dan relevansi eksternal. Ini sudah pernah dibahas di mata kuliah yang lain tentang relevansi internal dan relevansi eksternal. Dan ini ada kaitannya dengan mata kuliah kita. Relevansi internal media pembelajaran ini sama persis dengan penjelasan yang ada di mata kuliah lain, terutama di mata kuliah tentang komponen kurikulum. Yang pertama, relevansi internal itu yang dimaksud dengan relevansi internal adalah relevansi media pembelajaran dengan komponen-komponen kurikulum dan komponen-komponen pembelajaran lainnya. Yang pertama apa? Yang pertama dengan tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajarannya di C1, maka media pembelajaran apa yang cocok? Yang relevan dengan C1. Kalau di C4 dengan media pembelajaran seperti apa? Itu ada di C4. Begitu seterusnya. Yang kedua adalah dengan karakteristik materinya. Sebagaimana teman-teman sudah ketahui bahwa materi itu karakteristiknya ada banyak. Setidaknya ada 4. Ada yang berbentuk konsep, ada yang berbentuk prosedur, ada yang berbentuk fakta, dan ada yang berbentuk metakognitif. Nah, setiap karakteristik materi pembelajaran ini tentu akan membutuhkan jenis media yang tidak sama. Nah, maka kita harus paham dulu karakteristik materinya dan kita sesuaikan dengan relevansinya dengan media yang akan digunakan. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Teman-teman juga kan sebetulnya sudah belajar tentang berbagai macam strategi pembelajaran. Dari mulai ekspositori, kontekstual, dan lain sebagainya. Nah, setiap strategi memiliki kekhasan tersendiri sehingga membutuhkan media pembelajaran yang cocok, yang relevan dengan masing-masing strategi tersebut. Maka dibutuhkan relevansi terkait dengan penggunaan media pembelajaran dan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kalau misalkan tesnya atau evaluasinya menggunakan esai misalkan, dengan menggunakan pilihan ganda dan menggunakan tes praktek misalkan, tentu media yang dibutuhkan untuk menyampaikan pembelajaran tersebut akan berbeda. Tidak akan sama.
Nah, makanya kita harus bisa menyesuaikan. Maka relevansi internal di sini adalah kesesuaian antara media pembelajaran dengan komponen-komponen pembelajaran lainnya. Komponen pembelajaran itu ya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Tidak ada 5, termasuk media pembelajaran, komponen yang kelima. Itu baru relevansi internal. Dan relevansi internal ini adalah relevansi atau komponen atau indikator yang paling penting dari seluruh indikator tadi, dari 2 indikator tadi. Nah, kalau sudah relevansi internalnya kita dapat, maka kita pertimbangkan relevansi yang kedua. Apa? Relevansi eksternal. Betul. Relevansi eksternal adalah kesesuaian media dengan faktor-faktor yang di luar internal tadi. Yang pertama adalah dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Kalau kita sudah kenal dengan peserta-peserta didik kita, apalagi teman-teman nanti akan mengajar di sekolah dasar, tentu cenderung agak ekstrim nanti karakteristiknya. Tapi ya itu, kalau orang yang suka video, maka kita beri video. Kalau orang yang suka ngedengerin cerita, kita kasih audio. Kalau orang yang suka mengamati, kita kasih gambar, kita kasih poster. Dan itu bisa kita pahami kalau kita menguasai karakteristik peserta didik kita. Dan yang kedua, ini juga yang tidak kalah penting, tersedianya daya dukung. Kalau mau pakai media berbasis komputer, harus ada apa? Harus ada komputernya. Harus ada apa lagi? Harus ada jaringannya. Harus ada apa lagi? Harus ada listriknya. Kalau lagi mati lampu, jangan dipaksakan. Kalau teman-teman berkesempatan ngajar di 3T, tidak ada listrik, tidak ada jaringan, tidak ada komputer, maka jangan memaksakan ingin menayangkan video menggunakan komputer. Maka harus menggunakan cara yang lain, menggunakan media yang lain. Kenapa? Karena tidak relevan secara eksternal, tidak ada daya dukungnya. Baik, tadi kita sudah mempelajari atau sudah membahas tentang relevansi. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang indikator lainnya dari suatu media pembelajaran yang baik, yaitu adanya nilai tambah. Nilai tambah itu pada dasarnya erat dengan yang disebut dengan efisiensi dan efektivitas. Jadi semakin manjur medianya, semakin berefek medianya, maka semakin bagus. Nah, dari berbagai macam penjelasan tentang nilai tambah ini, kita bisa rumuskan menjadi ada 4 poin. Ciri-ciri suatu media pembelajaran yang memiliki nilai tambah. Yang pertama adalah demonstrate. Demonstrate itu artinya media pembelajaran itu tidak hanya menampilkan keterangannya saja, tapi juga menunjukkan, ditunjukkan. Yang kedua adalah familiarity. Familiarity ini penting karena semakin mudah penguasaan si pengguna, dalam hal ini guru dan peserta didiknya dengan siswanya, maka akan semakin baik nilai tambahnya. Artinya guru semakin bisa membuat variasi. Yang ketiga adalah clarity of message. Clarity of message ini adalah kejelasan pesan. Semakin jelas pesannya semakin bagus, semakin tidak ambigu pesannya semakin bagus. Dan yang terakhir adalah activate learning process. Nah, secara spesifik kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, demonstrate. Demonstrate the message itu maksudnya seperti apa? Kalau teman-teman pernah naik pesawat, teman-teman akan menemukan seorang pramugari atau pramugara yang akan menampilkan demonstrasi safety prosedur di pesawat. Dan itu betul-betul merupakan suatu ilustrasi bagaimana suatu pesan harus didemonstrasikan. Tidak hanya disampaikan. Tidak hanya cuma menyampaikan bahwa pelampung ada di bawah, sabuk pengaman harus dikencangkan, caranya seperti apa. Itu tidak hanya seperti itu, tapi juga betul-betul diperlihatkan caranya. Diperlihatkan caranya. Nah, itu adalah bagian dari demonstrasi. Use not only verbal or textual symbol, tapi juga dengan nonverbal simbol. Dalam hal ini kalau bikin PowerPoint jangan lupa harus ada gambarnya. Kalau tidak bisa gambar berarti harus ada mainkan warna, mainkan ukuran dan lain sebagainya sehingga tercipta yang nonverbal. Yang berikutnya adalah apa?
Familiarity. Familiarity ini adalah kemampuan baik guru maupun siswa dalam menguasai media yang akan digunakan. Jangan sampai ketika kita menggunakan media, nanti lamanya itu ngulik medianya. Lama sekali ngulik medianya. Kemudian siswanya terpukau dengan medianya. Wah, ini medianya bagus. Jadi tidak fokus pada apa yang disampaikan, tapi malah fokus, wah, hebat. Nah, maka ketika kita menggunakan media yang baru harus diperkenalkan dulu. Salah satu triknya ketika untuk meningkatkan familiarity. Maka salah satu catatannya juga adalah teman-teman, jangan sampai gapnya terlalu jauh. Misalkan kalau di daerah tersebut belum umum namanya internet dan komputer, jangan langsung kasih yang internet. Step by step. Mungkin pertemuan awal mengenalkan media yang menggunakan komputer saja dulu. Tidak ada internetnya, statis, sehingga mereka taunya oh di situ ada medianya. Setelah dengan itu beberapa waktu kemudian baru dengan internet, bahwa bisa sangat dinamis dengan menggunakan media berbasis internet. Ini yang kedua. Yang ketiga apa tadi? The message is clear atau clarity of message. Sebetulnya ini adalah salah satu poin yang perlu dan sangat harus kita pertimbangkan. Karena sebagus apapun medianya, kalau pesannya tidak jelas, repot kita. Sebagaimana pernah kita bahas dulu di pertemuan tentang hakikat media pembelajaran, bahwa pada dasarnya media itu menyampaikan pesan pembelajaran. Kalau pesan pembelajarannya nggak jelas, hampir dipastikan tidak akan sampai. Hampir dipastikan tidak akan sampai. Maka pastikan, kalau pakai gambar, gambarnya tidak ngeblur. Kalau menggunakan kalimat, kata-kata, jangan sampai kata-katanya yang sulit untuk dimengerti, berbelit-belit. Maka di PowerPoint pun jangan banyak-banyak pesannya. Karena biasanya justru mengaburkan esensi pesannya. Di PowerPoint namanya juga poin, maka harus poin pentingnya yang ditonjolkan. Baik, kita sudah membahas tadi 3 komponen yang bisa kita anggap sebagai bagian dari ciri-cirinya adanya nilai tambah dari suatu media pembelajaran. Ada yang ingin berpendapat tentang komponen yang keempat? Aziz mungkin? Nah, boleh Bapak. Baik, mengenai tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak gitu, mengenai nilai tambah, pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada peserta didik. Tentunya poin yang pendapat saya mengenai poin keempat ini yaitu respon daripada peserta didiknya. Kenapa? Karena ya dilihat dari media yang baik dan jelas suatu pesan itu, jika memang ketika memang hal itu sudah terlengkapi, tentunya respon juga harus diperlukan, Bapak. Siap, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dong buat Aziz. Luar biasa. Jadi memang teman-teman, salah satu ciri, dan ini memang salah satu ciri yang paling sulit untuk diperoleh, yaitu produce wanted response. Produce wanted response adalah apa sih yang kita inginkan dari pembelajaran? Adanya proses belajar dari peserta didik kita kan. Peserta didik kita terjadi proses belajar, dan proses belajar itu kan sifatnya individu, setiap orang akan beda-beda. Nah, maka ketika media yang kita gunakan itu memacu terjadinya proses belajar di peserta didik kita, di siswa-siswa kita, mereka dengan sendirinya akan memberikan perhatian, mereka akan dengan sendirinya melakukan proses pencatatan, mereka akan dengan sendirinya mengingat pesan yang disampaikan. Maka dengan menggunakan media pembelajaran, diharapkan kita itu producing what we are wanted our student to give the response, which is the positive response. Ilustrasinya kan di sini orang lagi lari. Jadi yang dimaksud dengan produce wanted response itu adalah bagaimana media ini dapat membantu kita untuk memunculkan reaksi yang kita inginkan dari peserta didik. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada ini salah satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab secara singkat saja oleh teman-teman. Menurut teman-teman, kenapa di pembelajaran hari ini saya menggunakan PowerPoint? Kenapa? Karena ada
fasilitas yang memadai. Betul. Added value-nya ada. Dan relevansinya juga dengan materi ini memang memadai. Dan yang terakhir, inti dari pertemuan kita hari ini adalah bahwa di tayangan selanjutnya diperlihatkan bahwa kompetensi dalam memilih dan mengevaluasi media pembelajaran ini ada dua. Yang pertama adalah adanya kompetensi penelaah pesan pembelajaran atau ahli materi dan kompetensi perancang pembelajaran. Sehingga teman-teman sebagai salah seorang calon guru di sekolah dasar diharapkan mampu memiliki dua kompetensi ini sehingga teman-teman dapat memilih dan mengevaluasi media pembelajaran yang akan digunakan. Dan sebagai evaluasi kita hari ini di Quizizz sudah ada, teman-teman sudah pegang handphone masing-masing, bisa langsung diikuti dan nanti hasilnya akan kita bahas bersama-sama di pertemuan yang berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan di pertemuan kali ini? Cukup? Baik, kalau dirasakan cukup, kita bisa sudahi saja pertemuan hari ini. Kita tutup dengan berdoa kembali. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya. Semoga bermanfaat hasil diskusi kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.